Salam, selamat tahun baru Opah Omah Akin ini dan segenap jemaat Usinda GKP Jemaat Bandung. Senang sekali saya Pendeta Emeritus Aam Ramlan Sairun dapat menjumpai Opah Omah kembali dalam kegiatan Sapa Lansia. Opah Omah, kita sekarang sudah berada di hari ke-9 tahun 2025. Suasana tahun baru, suasana yang belum bisa kita lepaskan dari tahun sebelumnya, 2024. Nah, Opah Omah berada di dalam situasi transisi 2024-2025. Kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kita? Opah Omah, saya ingin mengajak Opah Omah untuk merenungkan sebuah tema dulu, kini, dan yang akan datang bersama Tuhan. Opah Omah, bagi banyak orang, masa lalu dan masa yang akan datang itu tidak selalu mudah dan menyenangkan. Ada orang yang justru memandang masa lalunya itu sebagai masa yang buruk. Sementara masa depannya masa yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tentu kita tidak menginginkan keadaan yang seperti itu. Nah, tema kita dulu, kini, dan yang akan datang bersama Tuhan akan mengajak kita bersama untuk bisa menghadapi perasaan buruk terhadap masa lalu dan perasaan takut khawatir terhadap yang akan datang. Kita sebagai orang yang percaya harus optimis ketika memandang masa depan, tapi juga tidak kemudian hanyut dan tenggelam karena masa lalu yang buruk. Mengapa demikian? Karena kita sebagai orang yang percaya tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama Tuhan. Nah, bagaimanakah orang yang hidup senantiasa bersama Tuhan menghayati perjalanan hidup? Saya ingin mengajak Opah Omah membaca dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, Opah Omah, kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf memang tadinya mengalami kehidupan yang baik ketika ia masih hidup bersama orang tuanya, yaitu Yakub. Ia menjadi anak yang bahagia, dimanja oleh orang tua. Tapi pengalaman itu tidak terlalu lama, sebab ketika beranjak remaja, pemuda, kemudian dia mengalami satu krisis dalam kehidupan yang diakibatkan oleh perbuatan saudara-saudaranya yang ingin memperdaya kehidupan karena iri hati. Kita tidak ingin bercerita tentang kisah Yusuf karena pasti Opah Omah Akin ini sudah tahu semua. Tapi yang ingin saya ceritakan, bagaimana ketika Yusuf di masa lalunya mengalami pengalaman yang buruk. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ia tidak memandang pengalaman yang buruk itu hanya dari sisi buruknya saja, tetapi ia bisa menemukan karena tuntunan Roh Allah, tuntunan Roh Kudus
yang menerangi pikirannya, menerangi hatinya. Ia menemukan sebuah pelajaran dari masa lalu yang buruk. Ini kita ketahui ketika Yusuf didatangi oleh saudara-saudaranya yang merasa ketakutan kepada Yusuf yang sudah menjadi pejabat di Mesir. Dan saudara-saudaranya memakai wibawa ayahnya Yakub menyampaikan kata-kata permohonan maaf kepada Yusuf dan meminta pengampunan. Bagaimana sikap Yusuf melihat masa lalu yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada dia? Yusuf mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Jadi, orang yang hidup bersama Allah, pengalaman buruk tidak pernah dilepaskan dari imannya kepada Allah. Ia memandang bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu bukan semata perbuatan saudara-saudaranya, tetapi juga tidak luput dari rancangan Allah. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan kalau itu dirancangkan oleh Allah, orang yang hidup bersama Allah selalu meyakini rancangan Allah itu selalu baik. Itu yang pertama. Lalu untuk masa depan. Masa depan pun, sekalipun tidak ada orang yang bisa tahu masa depan, jangankan untuk setahun ke depan, sebulan ke depan, hanya untuk beberapa hari saja, kita tidak tahu. Karena itu orang Sunda bisa mengatakan, "Moal aya jalma nu bisa nganjang kapageto." Artinya, tidak ada orang yang tahu sesingkat apapun masa depan hidupnya. Namun, sekalipun tidak tahu, karena dia hidup bersama Allah, Allah yang selalu merancang kehidupan dalam kebaikan, apapun gambaran hidup, prediksi-prediksi hidup yang dibuat orang terhadap masa depan, ia tetap tegar, tidak gentar. Karena ia percaya bahwa Allah merancang kebaikan bagi masa depannya. Ia tidak mau menghabiskan waktu seperti saudara-saudaranya yang membayangkan masa depannya itu akan menjadi suram karena ia akan mendapat balasan dari Yusuf. Tapi Yusuf justru melihat masa depan dengan penuh harapan. Allah yang merancang kehidupan, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Opa Oma, Aki Nini, dan segenap jemaat Usinda, marilah di hari yang ke-9 tahun 2025 ini, kita menempatkan hidup kita tidak hanya pada pikiran sendiri, pada ukuran-ukuran kekuatan diri sendiri yang dibuat oleh diri kita, tetapi seperti tema tadi, dulu, kini, dan yang akan datang bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur. Kebaikan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada, bukan hanya di saat-saat kami mengalami kemudahan, mengalami kesenangan, kesukacitaan yang Tuhan pakai untuk membahagiakan kami. Tetapi di saat-saat kami menghadapi suatu kekhawatiran, ketakutan, bahkan ketika kami juga mengalami hal yang menyesakan, himpitan yang menjepit, bahkan mungkin kedukaan, Tuhan Engkau selalu ada bersama kami. Karena itu kami yakin menghadapi hari-hari di tahun 2025 ke depan, kami tidak
harus menjadi takut dan gentar, karena dulu, kini, dan yang akan datang, kami akan hidup bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.